Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Lintang Priyani dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya membuat video tidak lain untuk memenuhi tugas peradaban Islam, yaitu dengan tugas menerjemahkan dan menganalisis salah satu kitab Ibnu Al-Haytham. Di sini saya akan menganalisis dan menerjemahkan kitab Ibnu Al-Haytham yang berjudul On the Foundation of Measurement. Langsung saja. Materi yang akan dibahas itu ada biografi singkat Ibnu Al-Haytham, kontribusi ilmiah atau karyanya Ibnu Al-Haytham, dan analisis kitab yang saya terjemahkan. Langsung saja ke biografinya. Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham lahir di Basrah tahun 965 dan meninggal di Qahirah tahun 1039 pada umur 74 tahun. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli di bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Salah satu ciri yang dapat dilihat pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia muda, tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Walaupun Ibnu Al-Haytham lebih dikenal dalam bidang sains dan pengobatan, tetapi beliau juga ahli dalam bidang agama, falsafah, dan astronomi. Ibnu Al-Haytham memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja di pemerintahan, Ibnu Al-Haytham pergi ke Ahwas dan Mesir. Di perjalanan ke Ahwas, Ibnu Al-Haytham menghasilkan beberapa karya tulis yang luar biasa. Ibnu Al-Haytham telah menjadi seorang yang mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai cara kerja mata manusia telah menjadi salah satu referensi yang penting dalam bidang kajian sains di Barat. Teorinya mengenai pengobatan mata masih digunakan hingga saat ini di berbagai universitas di seluruh dunia. Yang kedua, kontribusi ilmiah atau karya-karya ilmiah Ibnu Al-Haytham. Di sini saya nampilin 3, yaitu ada bidang optik, bidang astronomi, dan bidang matematika. Yang di bidang matematika itu ada 5, yaitu yang pertama Risalah fi al-Ain wa al-Absor, yang kedua Risalah fi al-Maraya al-Muhriqoh bi ad-Dawair, yang ketiga Risalah fi in itof ad-Da'u, yang keempat Risalah fi al-Maraya al-Muhriqoh bi al-Kutu, yang kelima, kitab fi al-Halah wa Qaus Qazah. Di bidang astronomi, itu ada At-Tanbih ala Mafir ar-Rasyidi min al-Ghalat. Yang kedua, Irtifa al-Kawakib. Yang ketiga, makalah fi ab'ad al-Ajram as-Samawiyah wa Iqdor i'zamiha wa ghairiha. Yang keempat, kitab fi ahai Ati al-Alam. Yang kelima, Risalah fi asyafaq. Di bidang matematika itu ada 6. Yang pertama, fi al-Jami fi usyul al-Hisab. Yang kedua, Ilal al-Hisab al-Hindi. Yang ketiga, Taklik ala il al-Jabar. Yang keempat, Al-Mutasar fi il al-Handasah. Yang kelima, Tarbi ad-Dairah. Yang keenam, Al-Ashkal al-Hilaliyah. Yang ketiga ada analisis kitab On the Foundation of Measurement. Ibnu Al-Haytham mengajarkan kita 21 cara dasar pengukuran. Langsung saja. Ada luas alas. Ibnu Al-Haytham mengajarkan kita cara mengukur luas alas, yaitu mengukur luas alas dengan metode ukur keliling alas dibagi dengan 3 dikurang 1/7. Hasil baginya adalah diameter alas. Selanjutnya volume bola. Luas lingkaran dikalikan 2/3 diameter lingkaran. Kenapa volume bola sama dengan 2/3 volume silinder? Karena alasnya sama dengan permukaan terbesar bola dan tingginya sama dengan diameter bola. Selanjutnya ada lingkaran terbesar bola. Theodosius adalah seorang ahli geometri Yunani yang telah menulis sebuah buku tentang permukaan dan volume sebuah bola. Selanjutnya ada diameter bola.
Cara menghitung diameter bola Ibnu Al-Haytham. Ambil jari-jari lingkaran pada bola, tentukan kuadrat jari-jari, hitung tinggi alas dengan teorema Pythagoras, bagilah kuadrat radius dengan panjang bagian atas dari garis bagi, tambah hasil bagi dengan panjang bagian atas. Yang terakhir, bagian dari sebelah kanan jumlahnya akan sama dengan diameter lingkaran dan bola. Ketinggian benda tinggi. Ketinggian benda tinggi memiliki rumus, kurangi jarak antara kaki dengan benda tinggi, bagilah jarak antara kedua posisi kaki dengan benda tinggi, dan tambahkan tinggi pengambil dari tanah dan jumlahnya akan sama dengan tinggi benda tinggi. Selanjutnya ada pengukuran surveyor. Surveyor umumnya berurusan dengan figur plano yang berbentuk bujur sangkar yang dihubungkan dengan silinder, lingkaran, kerucut, dan bola. Jadi, pengukuran surveyor itu harus berhubungan dengan segitiga ataupun lingkaran. Luas segitiga. Cara menghitung luas segitiga Ibnu Al-Haytham. Ukur semua sisi segitiga, cari keliling segitiga, taruh setengah dari jumlah ini atau setengah kelilingnya, kurangi panjang setiap sisi setengah meter, tentukan hasil kali keliling setengah dan 3 sisa dari langkah 4, ambil akar kuadrat dari hasil kali ini, yang terakhir akan kuadrat akan menjadi area yang dibutuhkan. Selanjutnya ada panjang sisi segitiga. Cara menghitung panjang sisi segitiga Ibnu Al-Haytham. Ukur panjang kedua sisi yang membentuk sudut. Yang kedua, bagilah panjang salah satu sisinya dengan panjang sisinya. Yang ketiga, menghasilkan dua sisi yang berlawanan dengan arah dari lengan sudut yang dikandung oleh mereka. Yang keempat, potong posisi yang dihasilkan dari sido satu zarah kedua. Yang kelima, potong bagian yang dihasilkan dari sisi kedua dengan rumus panjang sisi pertama dibagi panjang sisi kedua. Yang keenam, bergabunglah dengan ekstremitas dari bagian yang diproduksi. Yang ketujuh, ukurlah panjang garis lurus ini. Yang kedelapan, kalikan panjang garis baru dengan panjang ruas kedua. 9. Produk ini akan menjadi panjang sisi yang tidak diketahui. Selanjutnya ada diameter lingkaran. Cara menghitung diameter lingkaran Ibnu Al-Haytham, yaitu pertama, ambil sembarang dari lingkaran. Yang kedua, gambar garis-garis berat. Yang ketiga, panjang garis-garis dari tali ke atas. Yang keempat, panjang setengah tali. Yang kelima, temukan kuadrat dari panjang setengah tali. Yang keenam, bagi persegi ini dengan panjang tali tegak lurus. Yang ketujuh, hasil bagi ini ditambahkan panjang tegak lurus. Yang kedelapan, jumlahnya akan menjadi panjang diameter yang dibutuhkan. Ada luas lingkaran. Luas lingkaran dapat dicari dengan menguadratkan diameternya dan dengan menguranginya dari persegi 1. Hasilnya akan menjadi 22/7 R kuadrat. Ada luas alas silinder. Cara menghitung luas alas silinder Ibnu Al-Haytham. Ukur keliling alasnya. Kedua, bagi lingkaran terbaik. 3. Ambil setengah dari hasil bagi ini yang akan sama dengan jari-jari lingkaran. Yang keempat, luasnya akan sama dengan jari-jari 22/7. Selanjutnya ada luas segmen lingkaran. Cara mencari luas segmen lingkaran Ibnu Al-Haytham. Yang pertama, gambar tali yang menghubungkan kedua ujung area. Yang kedua, temukan luas bidang dengan metode di atas. Yang ketiga, temukan luas segitiga yang dibentuk oleh dua jari-jari dan tali busur. Yang keempat, dari luas bidang kurangi luas segitiga. Yang kelima, sisanya akan menjadi area segmen lingkaran. Ada volume bola. Cara menghitung volume bola Ibnu Al-Haytham. Yang pertama, temukan luas lingkaran terbesar di dalamnya. Atau diameter lingkaran akan sama dengan diameter bola, akan menjadi 4/3 R kuadrat, di mana itu adalah jari-jari bola. Yang kedua, kalikan luasnya dengan 2/3 meter. Hasilnya akan menjadi 4/3 dikali 22 dikali R pangkat 3, di mana itu akan menjadi volume bola. Selanjutnya ada volume kerucut. Cara menghitung volume kerucut Ibnu Al-Haytham.
Yang pertama, mencari luas alas. Yang kedua, mengalihkan luas ini dengan tinggi. Yang ketiga, mengambil 1/3 dari perkalian di atas. Dan hasilnya adalah volume kerucut yang sama. Selanjutnya ada volume silinder. Dengan cara kalikan luas silinder dengan tinggi atau panjang silinder. Selanjutnya ada panjang busur dan keliling. Cara mencari panjang busur dan keliling lingkaran Ibnu Al-Haytham yaitu: pertama, gambarkan akor yang menghubungkan ujung busur. Kedua, gambar garis-garis berat dari akor ini. Ketiga, menghasilkan garis berat tegak lurus untuk memenuhi busur. Keempat, gabungkan salah satu ujung busur ke ujung tegak lurus dan dihasilkan ke belakang. Kelima, pada ujung tali, tarik garis tegak lurus ke garis ini. Keenam, di ujung busur sebagai pusat dan sembarang radius atau sama dengan atau kurang dari tali. Menggambar busur yang memotong tali, garis tegak lurus, dan garis pada langkah 4. Yang terakhir, perbandingkan antara bagian busur yang dipotong dengan 3 garis pada langkah 6, angka sama dengan rasio antara busur asli dan keliling lingkaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.